Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang sangat hormati Bapak Kemenak Perbadan dan Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi Allah nikmat kesehatan dan kesempatan serta nikmat iman dan nikmat persaudaraan. Nah, mudah-mudahan seperti ini nanti kita berkumpul di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita selalu bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, ada 3 paket khusus Ramadan yang Allah siapkan untuk kita. Yang pertama, kita punya peluang yang sama untuk mendapat THR dari Allah. Terima kasih. Takwa hasil Ramadan. Jadi karena memang ibadah Ramadan, kata Allah ujung ayat dia 1-3 telah mengantarkan kita kepada la'allakum tattaqun. Insyaallah kita peroleh. Kenapa kita dapat takwa dengan Ramadan ini? Karena dalilnya surat Ali Imran ayat 15 sampai 17. Dari 15 tawar Allah orang takwa. Lalu di ayat 16 17 Allah jelaskan ada 8 syarat untuk jadi orang takwa itu. Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. As-sabirina was-shadiqin wal qanitina wal munfiqin wal mustaghfirina bil asar. Nah, itulah dasar kita bisa meraih ketakwaan dengan ibadah Ramadan yang kita jalankan. Kemudian paket kedua itu fitrah, kembali kepada kesucian. Nah, sehingga nanti insya Allah di 1 Syawal kita bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Fitrah bersih. Kalau puasa jalankan dengan iman dan ilmu pengetahuan. Sebagaimana Rasul katakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Nah, di kalimat ghufira kan diampuni, tambah minta Allah berkenan dengan ampunan kalau puasanya dengan iman dan penuh berdoa. Itu paket kedua. Nah, sekarang tinggal 1 paket lagi kita kejar. Itu paket Lailatul Qadar yang terdapat di 10 akhir Ramadan. Nah, kita sekarang berada di 10 akhir Ramadan. Inilah yang kita kejar. Bagaimana caranya? Kita perbanyak i'tikaf di masjid kita masing-masing. Nah, sehingga apa ibadah yang kita lakukan sambil kita i'tikaf? Kita pinjam singkatan-singkatan sekolah anak kita, cucu kita, kalau anak cucu juga, atau ya adik kita. Kalau penting perma kan boleh TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Nah, Ramadan memberikan pendidikan spiritual kepada kita juga dalam bentuk TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Apa itu TK? Tanamkan keimanan yang mantap, tingkatkan iman terus kepada Allah. Nah, lebih kita di 10 terakhir. Kalau iman kita lemah, tidak akan mungkin kita dapat malam Lailatul Qadar. Karena untuk mendapatnya kita banyak i'tikaf di masjid. Kalau iman lemah, kita sudah datang ke masjid lagi. Nah, sehingga hilanglah pakai istimewa itu. Apa istimewanya? Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu kalau kita 3 tahun itu kurang 83 tahun. Itu 1 kali. Kalau pegang 1 kali sama hidup, berarti ibadah kita sama dengan ibadah 830 tahun. Umur mungkin hanya 70, 60 dan meninggal. Tapi nilai ibadah kita insya Allah melebihi umat-umat dengan
Inilah paket ketiga yang disiapkan Allah di bulan Ramadan itu Lailatul Qadar. Ketika iman kita meningkat, ibadah juga semakin tinggi, maka naik level dari TK ke SD. Apa itu SD? Sholat duha setiap hari. Kenapa? Karena sholat duha itu sarana kita untuk mohon kepada Allah tentang rezeki. Rayu ada ke, kebutuhan keluarga banyak. Kita minta kepada Allah melalui sholat duha. Ada inti doa sholat duha. Allahumma in kana rizki fis sama fa'ansilhu. Ya Allah, seandainya rezeki saya masih jauh di langit, turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Seandainya kita masih tersimpan di dalam bumi, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qaribhu. Seandainya kita jauh, kepadanya dekatkan ya Allah. Wa in kana qalilan fa katsirhu. Kalau sedikit jumlahnya, tidak mencukupi untuk keluarga kita segala macam, banyakkanlah ya Allah. Kemudian wa in kana mu'siran fa yassirhu. Jika sudah mendapatkan, mudahkan ya Allah. Lalu ditutup dengan wa in kana haraman fatahhirhu. Wa adu tercampur dengan situ dengan yang haram, yang subhat, tanpa kita sengaja, kita minta agar Allah sucikan, halalkan semuanya. Ini yang tak sengaja. Ya, kalau sengaja kita korupsi, mengambilnya orang ya, uang orang kita curi, kita pakai doa ini. Nah, tak nampak itu. Salah penting. Bapak Ibu yang saya hormati, itu bentuk iman yang tertingkatkan sehingga level naik ke SD, sholat duha setiap hari, sehingga keinginan kita Allah kabulkan, rezeki dimudahkan. Nah, terus SMP. Kalau siang ada duha, malam ada tahajud. Kasihkan SMP sholat malam perbanyak. Qiyamul lail. Kalau sholat malam, apapun persoalan kita sampaikan kepada Allah. Kalau duha kan khusus tentang rezeki. Sholat malam, apapun masalah kita, curhatlah kepada Allah. Apa keutamaan sholat malam itu? Dalam surah Al-Isra 70 Allah katakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan mengangkat dari tempat yang terpuji. Terpuji di dunia, naik jabatan, terpuji di akhirat, nanti surga yang tertinggi Allah berikan. Itu manfaat sholat malam qiyamul lail. Inilah yang terlaku dalam rangka kita melakukan i'tikaf di masjid sambil ya memanfaatkan sisa Ramadan yang masih tersisa. Kemudian naik lagi ke level berikutnya kita adalah SMA. Apa itu SMA? Selalu membaca Al-Quran. Jadi kalau target kita selama Ramadan khatam Al-Quran sekali, berarti hari ini sudah 22 juz, gitu kan? Nah, baru separuh Ustaz. Nah, selesai itu masih bisa dikerjakan karena kita berbanyak i'tikaf. Ya, tadi saya mau kalau lomba kan, bos saja ikut ya. Nah, Pak Ami saya kan mau, ya Pak Ami ikut semua. Nah, saya mau kemandingin imam mau baca Quran, alhamdulillah, tapi sejus. Jadi ada peluang-peluang kita gunakan untuk mengajarkan target kita. Alhamdulillah sudah sampai juz ke-24. Nah, bisa terkerjakan sama. Kita selalu coba apa manfaat baca Quran? Ada 3. Dalam surat Yunus ayat yang 7 Allah katakan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai seluruh manusia, kalau sungguh telah datang kepadamu Al-Quran. Dan ada kita yang punya Al-Quran di rumah kita. Dari siapa datangnya? Mir rabbikum, dari Tuhan. Untuk apa Al-Quran Allah datangkan kepada kita? Pertama adalah wa shifaa'un lima fis sudur, mengobati hati. Hati yang sakit, hati yang gelisah, hati yang keras. Bahkan penyakit aid bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Apa itu aid? A, angku, I, iri, T, T, S, sombong. Itu penyakit hati yang tenang iblis. Orang dapat nikmat kita, iri. Nah, baca Quran. Atau penyakit SMS, senang dalam susah, susah dalam senang. Kita baca Quran, perubahannya senang dalam senang, susah dalam susah. Nah, ini hebatnya Quran. Kedua, wahudan. Dibaca Quran, kita dapat hidayah petunjuk. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tahu kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan yang salah. Ya, proses Al-Quran. Ketiga, wa rahmatul lil mu'minin. Setiap huruf Al-Quran kita baca dapat pahala, dapat rahmat. Lebih-lebih bulan Ramadan ini. Nah, ini maka kita terus berbanyak baca Al-Quran. Kemudian tamat SMA, kuliah S1. Baca satu sedekah atau infak setiap hari. Berapa sedekah?
biasa kita berinfak. Allah katakan di ayat 261 surah Al-Baqarah, orang yang berinfak, orang yang bersedekah bagaikan menanam satu buah biji di padi, tumbuh satu batang. Terus dia punya 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100, 7 kali 1 700. Itu infak yang berkebasan. Apalagi di bulan Ramadan ini. Makanya pantas kiranya Al-Mutaffifin Allah katakan ketika nanti orang akan sakaratul maut, akan meninggal koma, dia minta tangguhkan kematiannya kepada Allah. Anda karena ingin bersedekah dulu, tapi tidak mungkin. Nah, oleh inilah peluang kita bersedekah, berinfak. Nah, sehingga dengan infak itu Allah akan memberikan nikmat dan bahasa luar biasa kepada kita. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini semua adalah terkait dengan hablum minallah. Terus S2, yes, ya, di Indonesia lagi. Apa itu S2? Sambung silaturahim. Jangan suka putus silaturahim. Ya. Ramadan juga sarana peluang emas bagi kita untuk menyambung kembali tetangga, kawan kita kan. Ya, ini sangat payah boleh. Tapi di Ramadan bisa boleh masjid. Ada tangan salaminya. Karena waktu Anda pernah terjemahkan ayat menyuruh kita minta maaf, yang adalah memberi maaf. Wal afina anas, itulah nilai yang paling tinggi. Maka sambung kembali. Hebat betul kita beribadah, banyak amal sholat kita, ya, sholat kita, puasa, zakat semacam, membunuh badan tidak jelas. Tapi kalau rusak hablum minanas kita, jangan harap masuk surga. Kenapa? Amal ibadahnya habis untuk digunakan mengganti kesalahan kita kepada orang lain. Mungkin sekarang kita sakiti orangnya yang saya, kita hatikan. Tapi nanti apa yang tak dengan amal. Nah, dengan coba kita menyakiti perasaan orang lain. Karena inilah hablum minas kita. Karena Allah katakan dalam surat Al-Imran 112, "Duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Allah pandang hina kita dimanapun berada, kecuali bila kita selalu baik hubungan Allah, ketaatan kita, dan baik hubungan manusia dengan muamalah, persaudaraan kita. Nah, inilah yang kita maksud dengan S2, sambung terus silaturahim, jangan dirusak. Ya, jangan terputus. Terakhir, pendidikan Ramadan untuk kita lah sampai level S3. Nanti kita yang terlatih banyak mencari sampai S2 kalau bentuk pendidikan formal. Alhamdulillah boleh S2 kan 2007 teman. Semuanya Pak Sabrizal. Saya dulu. Ya, jadi kalau pendidikan formal mungkin hanya level sampai S2, tidak bisa sampai S3. Tapi pendidikan spiritual bisa kita sampai tingkat yang paling tinggi itu S3. Apa itu S3? Sholat setiap hari selalu berjamaah. Ini puncak keimanannya. Dan semua orang. Karena Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 14, man ya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Hanya yang akan mampu meramaikan masjid setiap waktu, tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga di waktu lain. Siapa itu? Orang yang telah mantap imannya kepada Allah dan hari akhir. Dibuktikan dengan menjaga sholat, menunaikan zakat, tidak takut dengan kepada siapapun, kecuali hanya takut kepada Allah. Nah, inilah tingkat paling tinggi pendidikan spiritual kita yang dibina oleh Ramadan. Kalau untuk anak kita ada pendidikan peserta Ramadan, tapi untuk kita adalah pendidikan spiritual yang kita singkat dengan TK, tingkat keimanan, SD selalu setiap hari, SMP selalu kita perbanyak, SMA selalu rutin baca Al-Quran, S1 sedekah atau infak, terus lakukan, S2 sambung silaturahim, S3 sholat setiap hari selalu berjamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor, Profesor,